kali ini merangkum semua daripada pembahasan dan tanya jawab kita. Kita persilakan Tafadhol Ustaz. Oke, terima kasih kepada Pak Khalid. Kita melihat masalah yang pertama, kita bicara tentang dari muhasabah diri sebetulnya, baik secara individual maupun secara masyarakat, secara kolegial ya sebetulnya, secara negara juga sebetulnya. Ini konsep sangat penting. Maka saya setuju dengan sebetulnya apa yang dibuat oleh MUI itu sudah tepat sebetulnya. Dalam fatwa MUI itu ada beberapa kriteria. Kriteria misalnya kawasan-kawasan yang zona berat misalnya memang dilarang untuk bukan sholatnya, tetapi berjamaah pada kawasan-kawasan zona berat. Kawasan-kawasan yang tidak berat, tidak ada masalah sebetulnya, dilakukan. Dan ada satu poin yang sangat penting dalam fatwa MUI sebetulnya. Fatwa ini harus menjadi anutan bagi semua pemerintah. Ini masalah utama. Fatwa ini menjadi anutan pemerintah. Sekarang masalahnya, fatwa dibuat, pemerintah nggak ikut masalahnya. Fatwa dibuat, pasar nggak ikut. Fatwa dibuat, mall nggak ikut. Akhirnya orang kok mau buka, masjidnya tutup. Harusnya kalau masjid tutup, maka pasar lebih wajib hukumnya tutupnya. Memang itu, ini kondisi masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat yang ini. Maka mungkin ini masukan kepada Pak Ardian juga, Pak Ardian. Kalau kami di Malaysia, setiap fatwa yang keluar, kita buat namanya penjelasan fatwa. Kita kumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat, kumpulkan semua NGO, kumpulkan semua ustadz, sama orang-orang yang punya kepentingan semuanya, dijelaskan fatwa secara menyeluruh. Kemudian, fatwa itu kita akan tempel di semua tempat, di masjid wajib. Sehingga masyarakat paham apa itu fatwa, dimasukkan dalam media secara utuh. Jadi bukan kutipan media. Soalnya banyak kutipan media, oh MUI melarang sholat. Mana ada MUI melarang sholat sebetulnya. Jadi media mengambil sisi negatif. Ini kerja media sebetulnya. Ini terjadi. Apalagi itu media. Kita media yang banyak orang punya, bukan kita punya. Maka caranya kita kalau orang punya, kita beli itu media. Artinya kita pasang satu halaman penuh isi fatwa semuanya. Sehingga lengkap. Nah, ini cara yang kami lakukan di Malaysia. Kebetulan saya juga adalah staf ahli mufti di sana daripada pejabat mufti. Setiap fatwa, apapun fatwa. Sehingga masyarakat itu memahami fatwa dengan jelas. Sekarang apa-apa yang kena ulama. Yang salah juga ulama semuanya. Jadi itu masalah hari ini masalah berat di situ. Karena apalagi sekarang waktu ulama berfatwa, semua juga orang punya fatwa. Kacau lagi sebetulnya. Padahal dalam konsep hukum Islam, fatwa itu harus diikut oleh semua orang. Kalau ada individu yang tidak setuju, tidak boleh dia wajib menghargai fatwa, misalnya. Ini konsepnya, bukan membuat satu masalah lagi. Ini konsep. Jadi konsep institusi fatwa di kita tidak kuat, sebetulnya. Tambah tidak memasyarakat. Karena apa? Tergantung kita dengan kutipan wartawan. Sehingga sampai kepada masyarakat itu tidak penuh. Apalagi tidak menjadi rujukan kebijakan pemerintah. Kalau di Malaysia, semua fatwa itu menjadi rujukan kebijakan pemerintah. Sehingga dia punya kekuatan hukum dan masyarakat tidak bingung. Jadi ini karena bukan fatwanya yang salah sebetulnya. Kenapa pasarnya yang tidak ikut? Itu aja masalahnya. Kalau pasarnya ikut fatwa, mall ikut fatwa, selesai urusan semuanya. Maka kalau kita lihat Saudi gitu ya, fatwa Saudi ikut semuanya. Fatwa Malaysia ikut semuanya. Semua negara Islam lain kalau fatwa, semua kerajaan, institusi yang ikut. Di Malaysia, Indonesia kebalikannya. Fatwa main sendiri, yang lain main sendiri juga sebetulnya. Ini jadi masalah utama sebetulnya. Ya tidak ada sinkronisasi antara fatwa. Bagaimana fatwa nggak boleh atau menteri membolehkan perhubungan? Kan salah besar sebetulnya. Ini konsep sangat penting. Harus tingkat menteri, dia tidak, walaupun dia menteri, sekarang kalau bicara fatwa, jangan tingkat menteri, tingkat presiden pun wajib ikut fatwa. Karena fatwa lebih ulama. Apapun kepada ulama. Jadi sebetulnya MUI sudah benar di Indonesia. Hanya masalah tadi, masyarakatnya belum dapat memahami dengan betul, disebabkan policy makernya itu, orang-orang pembuat kebijakan pabriknya tadi tidak ikut fatwa MUI.
Jadi di kawasan yang memang berat, ini kondisinya. Kondisi yang ringan, ini kondisinya. Kondisi ini. Sehingga ini masalahnya jadi masalah kacau sebetulnya. Ini, saya kata ini yang kita perlu muhasabah akan datang memang kita. Jadi, jadikan agama itu sebagai kekuatan sebetulnya. Jadi punya power of sharing. Hari ini agama atau MUI atau ulama tidak punya power of sharing sebetulnya. Yang menentukan politisi yang nggak punya keilmuan agama sama sekali, atau orang-orang yang berpikiran yang nggak punya agama sama sekali, malah orang lebih ikut mereka daripada ulamanya. Ini konsep yang sangat kita bagikan, sangat hal yang sangat mendasar dalam sistem masyarakat sebetulnya. Jadi institusi agama, institusi ulama, institusi fatwa itu tidak dihargai hari ini sebetulnya di masyarakat. Jangan masyarakat, kalau pemerintahnya tidak menghargai, bagaimana masyarakat akan menghargai? Jadi kalau pemerintah yang menghargai, masyarakat ikut apa yang terjadi sebetulnya. Ini konsep. Apalagi kita bicara memang kondisi ini kondisi ikut negara sekuler. Memang walaupun kita mungkin ada rekayasa politik supaya orang jauh daripada agama, bukan mustahil orang mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan di kondisi macam ini. Saya masih ingat waktu bagaimana dulu waktu acara DOM di Aceh. Waktu DOM di Aceh itu 10 tahun, yang dimana orang tidak berani keluar untuk sembahyang, untuk ngaji Quran lepas maghrib, karena biasanya orang Aceh itu lepas maghrib baca Quran ke menasah, ke masjid. Itu DOM itu total 10 tahun tidak ada yang baca Quran di masjid. Akhirnya muncullah generasi yang jauh daripada masjid sebetulnya. Ini akibat sistem sebetulnya. Kalau kita berpikir ini sebetulnya pemahaman yang betul. Maka kalau di Malaysia, mungkin pengalaman Ustadz Amr ini juga dan Ustadz Ardian, di Malaysia ini fatwa memang tidak ada jamaah di masjid. Tetapi masjid tetap menjalankan fungsi ibadah. Semua masjid tetap berjalan fungsi ibadahnya dengan jamaah yang sangat minimum 4 orang. Jadi masjid nggak tutup. Masjid tidak tutup. Jadi malah memfatwakan sholat Jumat tetap jalan. Ya, misalnya karena memang di sini waktu masjid tutup semua tutup, maupun tutup semua tutup, bukan hanya masjid aja tutup, semua wajib tutup sebetulnya. Tapi tetap ada demikian pun tetap masjid tidak boleh tutup, tetap ada jamaah minimal untuk Jumat 4 orang wajib ada, atau khatib, 1 imam, 2 makmum atau bilal, tetap ada semua masjid. Jadi secara institusi keagamaan tetap jalan sebetulnya. Tidak menghilangkan konsep agamanya tadi. Jadi supaya pengalaman kita di Malaysia, dan alhamdulillah, jadi kita sangat bijak sebetulnya itu tetap masjid bukan tutup. Masjid tetap jalan, tetapi jamaahnya dengan dikondisikan. Jamaah yang dikondisikan sebetulnya di gambarannya. Maka mungkin alhamdulillah lah kita dalam pertemuan ini sangat syukur saya dengan adanya Dr. Ardiansah dari MUI, yang dapat menjelaskan kepada kita bagaimana posisi MUI sebetulnya, karena malah ini hal ini nggak pernah sampai kepada masyarakat. Ini nggak pernah sampai sebetulnya, maka perlu. Maka demikian juga mungkin perlu ada TV MUI mungkin, supaya punya Sumatera Utara. Tinggal kontak Pak Gubernur tuh bikin TV MUI supaya sampai kepada masyarakat semua apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ini ada setengah jalan kadang-kadang. Sehingga Pak Amroni alhamdulillah dengan Pak Amroni dengan konsep akademisi sebetulnya. Jadi memang tetap ijtihad kita menghargai ijtihad masing-masing, tetapi tetap juga harus tidak ada saling menuduh tuduhan sebetulnya. Itu sangat penting. Saya masih ingat ya, ingat antara fatwa dan antara agama ini, ingat Hasbi As-Siddiqi. Pak Hasbi As-Siddiqi itu selama 20 tahun dia di Yogyakarta, karena dia orang Aceh dan dia pakar hadis, dia selama 20 tahun tidak sembahyang Jumat. Karena dia menganggap dirinya musafir, akan balik kampung ke Aceh. Itu Pak Hasbi selama di Jogja. Tetapi dia tidak pernah menyuruh orang ikut dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dan dia tidak pernah mengkampanyekan pendapat dia. Tetap hormati pendapat yang ada, dia buat dengan ilmu dia, semua dengan ilmu masing-masing silahkan, tapi jangan saling menjatuhkan, tetap ada pengaruh. Jadi adabul ikhtilaf sangat penting seperti di sini sebetulnya. Jadi karena hari ini kita kasihan MUI dihujat orang gara-gara hari ini sebetulnya, gara-gara ada pendapat Ustadz A, Ustadz B misalnya kadang-kadang, padahal yang ngomong itu Ustadz, antara fatwa dan individu, institusi sebetulnya. Ini bagi saya tentang melihat kepada kondisi bagaimana sebetulnya, maka sinkronisasi antara ulama, cendekiawan, akademisi, dan politisi itu sangat penting sebetulnya.
Ya mungkin karena itu saya coba hari ini menjalin, karena ada Ustaz Ardiansyah di MUI juga kenal baik, ya. Ada Ustaz Amro ini juga di UIN, ada Ibu Mirfa di UNEMED misalnya. Kita ingin coba sebetulnya, mencoba ini dengan paling tidak dengan ada hikmahnya kondisi ini sebetulnya, sehingga masyarakat kita sampaikan apa yang ingin kita sebetulnya, sehingga ada sebuah sinkronisasi pendapat. Itulah yang sangat penting jadi kekuatan umat hari ini sebetulnya, sehingga tidak dikacau balaukan oleh wartawan, oleh media, oleh orang-orang yang memusuhi agama kita hari ini sebetulnya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Pak Ardiansyah. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada Pak Amroni. Kita akan lanjutkan lagi. Insyaallah akan datang hal seperti ini yang baik. Dan ya semoga kita juga jangan lupa doakan supaya Pak Amroni jadi rektor insyaallah. Amin. Amin, doakan kalau direktur ya alhamdulillah kita sebetulnya paling tidak akan ada suatu masih lebih baik lagi sebetulnya. Karena dengan kita perlu memegang posisi di semua posisi dengan baik sebetulnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Bapak Ibu, itulah tadi memang benar seperti saya teringat dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, Indonesia itu mayoritas Muslim tapi kalah hujah fatwa ulamanya dengan pemerintahnya. Mungkin itu juga menjadi masukan untuk kita bersama. Kritik beliau itu sangat keras, harusnya Indonesia itu bisa lebih islami daripada Arab Saudi, kata dia begitu, untuk hari ini melihat kekuatannya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita bersama. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita, Prof. Amro ini. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya hari ini. Juga kepada Ustadz Dr. Ardiansyah, ya, di tengah kesibukannya tetap menyempatkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di sesi yang lain, ya. Terima kasih juga kepada Ustadz Arifin Ismail, Prof. Milva, dan seluruh peserta yang hari ini berhadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini barokah, yang kita dapatkan menjadi sebuah muhasabah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan Prof. Amro ini niat baiknya untuk memajukan institusi pendidikan Islam di Sumatera Utara, khususnya Medan, itu akan terkabul, sehingga akan menghadirkan ya, cendekiawan-cendekiawan Muslim yang mestinya semakin cerdas dan semakin beriman. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri kajian kita dalam kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kita daring dalam jaringan, juga kadang-kadang ada trouble masalah jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kita dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adian, Ustaz Amro ini masih banyak. Dan kita buat lagi insyaallah. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nanti kita buat lagi. Perlu kita buat malah. Lebih enak kita buat kumpulkan semuanya, kita bisa sharing diskusi lebih enak gitu kali ini kan. Kawan-kawan semuanya. Jadi Bang, makasih Bang. Walaupun ada wabah nggak ada wabah nggak apa-apa juga, kita buat juga lebih mudah sebetulnya. Jadi kondisi ini perlu kondisi apa? Ijma ulama, ijma akademisi semuanya perlu dikumpulkan sehingga ada satu langkah kebersamaan sebetulnya. Amin. Dan alhamdulillah sini juga ada Pak Wahidin itu. Pak Wahidin itu dia Litbang MPR itu. Ada dari Jakarta Pak Wahidin, dia itu anggota Litbang MPR di Jakarta. Ikut alhamdulillah acara kita. Jadi alhamdulillah mungkin bisa saling memantau, saling melihat sama-sama sebetulnya. Dan beliau pembina Istaid beliau itu sebetulnya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ada manfaatnya. Syukran jazakumullah khairan sebetulnya ya, sama-sama semuanya. Sehat-sehat Bang. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Ustaz Abdul Halik. Ya. Dia Swedia itu, step home. Prof. Milva, ya. Makasih banyak. Izin, udah azan asar Bang, izin. Ya. Masuk asar juga. KL masuk asar, Kuala Lumpur. Iya. Di sini belum zuhur, Ustaz. Hah? Belum zuhur. Dia orang Istaid Pak Halik, tapi di Swedia sekarang. Iya, itulah dia. Luar biasa ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syukran.